Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para shaimin shaimat yang di siang hari ini kita berpuasa di hari yang ke 22 ya? Betul ya? Di hari yang ke-22 dari bulan suci Ramadan. Nggak terasa udah 22 aja ya. Tinggal berapa lagi nih? Kalau Ramadan 30 hari, tinggal 8 hari lagi ya. Seminggu lebih atuk, kalau orang Betawi bilang gitu, atuk, seminggu lebih atuk gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita panjang umur, sehat afiat, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan di tahun ini dengan baik dan sempurna, dan segala kekurangan ibadah kita di bulan suci Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada kita punya Nabi yang sayang banget sama kita ya. Nabi Muhammad tuh sayang banget sama kita ya. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi tuh kangen sama kita. Nabi kangen ya. Pernah suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, menangis. Rasulullah nangis saja, nangis beliau. Para sahabat yang mencintai Rasulullah SAW nih merasa ada apa nih Rasul, kok Rasul nangis gitu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ma yubki, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Kata Rasul, ane rindu ame saudara-saudara ane. Ya, jadi Nabi rindu ame saudara-saudaranya. Para sahabat bilang ame Nabi, ya Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Kita udah diikat dengan kalimat tauhid. Bukankah kita ini ukhuwah, satu persaudaraan? Kata Rasul SAW, enggak, kata Rasul, bukan kalian. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat kembali heran lagi, takjubnya Nabi, nanya lagi, ya Rasul, emang saudara-saudaramu yang kau rinduin siapa itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku itu, kata Rasulullah SAW, mayyu'minu bi, mereka beriman kepadaku, mereka yakin bahwa aku Rasulnya, Nabinya. Akan tetapi kata Rasulullah, mereka belum ngelihat diriku, kata Rasul. Kata Rasul, mereka yang disebut saudaraku nih, yang aku lagi rinduin saat ini nih, kata Rasul, mereka beriman yakin dengan kerasulan, kenabianku, kata Rasul. Hanya mereka nggak ngelihat diriku. Ini kan dahsyat nggak? Luar biasa. Nggak ngelihat Nabi, nggak sejaman dengan Nabi, tapi dia beriman sama Nabi. Itulah saudara-saudaranya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksudkan Rasulullah siapa? Kita nih yang duduk di sini, baik laki maupun perempuan yang duduk saat ini nih, yang sudah menyelesaikan ibadah hanya Allah sesuai dengan anjuran Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi bilang begitu. Kita cuma ngedenger doang. Dari siapa kita ngedenger ini hadis? Dari ulama-ulama kita. Kita belajar dari kecil, yakinin tentang apa ucapannya Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini kita kerjain sholat zuhur berjamaah. Karena siapa kita berbuat seperti ini? Karena kita yakin emang Nabi kita ini, Rasul kita yang namanya Muhammad bin Abdullah SAW, emang merintahin kita untuk sholat zuhur berjamaah. Ketika kita diperintahin sholat zuhur jamaah, kita ngelihat Nabi perintahin kita nih wujud begini? Enggak. Cuman subhanallah, hati kita memiliki nilai plus dari Rasul. Enggak ngelihat Rasul, tapi yakin dengan roh. Nah, yang model begini nih yang model kayak kita nih, yang sekarang ini nih, yang menimba ilmu dan menimba kebaikan, ini nih kita semuanya dirindui namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita di alam akhirat kita bisa lepas rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah rindu banget sama kita. Rindu. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kebaikan yang Rasul beriin sama kita. Dikasih kita harapan sama Nabi. Bukan harapan doang, kita diakuin saudaranya, hadirin. Ya. Kalau ada presiden Joko Widodo, Jokowi, ya, di berita-berita beliau bilang, di seluruh televisi bilang, nama kita disebutin sama beliau, dan beliau bilang ini yang saya sebutin adalah saudara-saudara saya. Kira-kira urusan beres nggak? Beres ya, beres. Pak Presiden yang ngomong, kita dianggap saudaranya. Mau kita injek kemana aja orang udah nunduk, udah saudaranya Pak Jokowi ini. Nah, ini kita saudaranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada nilai plus, hadirin. Ya. Nilai plusnya di mana, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang ini sekarang yang kita akan kaji. Ramadan tinggal sisa doang nih. Sisa hari maksudnya. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang gak ada seperti ini bulan-bulan yang lainnya, gak ada. Nah, makanya tema kita di hari ini, di siang hari ini, apa temanya? Bagaimana cara meraih malam Lailatul Qadar. Nah, orang kita biasa dah disebut Lailatul Qadar, padahal Lailah itu malam, Al-Qadar ya qadar, takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar telah Allah tentuin tuh. Itu malam, itu namanya disebut malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang udah nyesel ya. Nyesel banget. Nyeselnya apa? Nyeselnya kenapa puasa di tahun yang kemarin dia nggak ngambil kesempatan banyak ketika malam Lailatul Qadar. Siapa mereka yang nyesel? Salah satunya adalah orang yang udah nggak ada di tengah-tengah kita. Orang yang kita cintain udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang meninggal itu, mereka minta diizinin sama Allah untuk hidup lagi.
Ngapain hidup lagi? Nerusin kerjaannya, nerusin daripada sekolahnya, studinya, enggak. Cuman atuk doang yang mereka minta ame Allah. Kalau mereka diberikan kesempatan ame Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sholihin, mereka pengen berbuat amal kebaikan, jadi orang baik. Itu doang udah yang diminta kalau dia diizinin hidup ame Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meninggal dunia nyesel ngelihat kita sekarang hidup di bulan suci Ramadan. Nanti kebalikannya, kita ngelihat anak cucu kita ngelihat orang-orang di bulan suci Ramadan yang kita udah ada di alam barzah, nyeselnya senyesel-nyeselnya. Ya Allah, orang pada Ramadan diampunin si fulan dapat malam Lailatul Qadar, si fulan dapat kasih sayang Allah, si fulan dibebasin dari api neraka. Ya Allah, pengen nih keluar nih dari kuburan, keluar nih dari alam barzah, supaya ane bisa nikmatin ibadah di bulan suci Ramadan. Sekarang belum terasa, belum. Karena apa? Masih ada hijab kita dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kan sifatnya gaib, malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita sadarin dalam diri kita, pertama itu, berarti ini kita harus sungguh-sungguh nih ibadah di dalam sisa waktu bulan suci Ramadan. Yang kedua, setiap kita nih dapat anugerah dari Allah tuh datangnya malam terus, malamnya terus, malam terus. Anugerah besar itu datangnya malam dari Allah. Bukannya berarti di selain malam Allah nggak turunin anugerah, Allah turunin. Tapi yang paling deres banyak anugerah Allah tuh malam. Contoh, kapan Allah buka pintu sorga seluruhnya dan Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh pintu neraka? Kapan awalnya? Malam 1 Ramadan. Malam. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala rantai ikat jin sama setan? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala selain itu Allah nggak ikat, nggak rantai mereka. Malam 1 Ramadan. Malam. Kapan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka? Kapan? Malam. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Allah tuh punya pembebasan dari api neraka untuk hamba-hambanya setiap malam. Jadi Allah ngasihnya malam. Berarti malam spesial dong untuk Allah kepada diri orang-orang yang beriman sama Allah. Allah kasih bonus di malam. Tuh malam. Maksudnya pembebasan api neraka, apa maksudnya? Maksudnya, nauzubillahi min zalik. Misal si fulan namanya udah berentet. Namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan berulang-ulang kali nih di pintu nerakanya Allah. Karena dia sungguh-sungguh ibadah di bulan suci Ramadan, Allah bebasin dia dari siksa api neraka. Subhan. Sebab apa? Sebab keyakinannya di dalam bulan suci. Tuh maksudnya Allah mempunyai kebebasan untuk hamba-hambanya dari api neraka. Malam juga Allah kasih. Subhanallah. Apalagi anugerah yang Allah berikan di malam hari. Malam nuzulul Quran. Kapan nuzulul Quran? Malam. Makanya disebut malam nuzulul Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala nurunin itu Al-Quran di malam
berarti malam ini memiliki suatu kekhususan. Ya. Kenapa malam? Kenapa nggak siang, Ustaz? Ya. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngedidik kesungguhan kita. Sebesar apa nih kesungguhan kita nih ame Allah, gitu. Kalau kita mau milih sih enakan siang aja. Ya, siang Al-Qadar, bukan lagi Lailatul Qadar. Naharul Qadar, siang Al-Qadar, nggak ada Naharul Qadar, adanya Lailah, malam. Kenapa ke Allah Subhanahu wa ta'ala milih malam? Supaya kita bersungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul. Di tengah orang semuanya pada tidur, ada yang ngorok, ya kan? Ada yang lagi telentang, ada yang lagi tengkurap. Nah, mata kita juga udah nggak enak nih, harus kita tidurin. Tapi kita ingat, oh barangkali ini malam Lailatul Qadar. Udah, aneh korbanin hawa nafsu diri aneh supaya ini malam dapat malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking besarnya malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar. Apa kata Allah? Semuanya hafal enggak nih? Surat Al-Qadar. Hafal ya? Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lail khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah bilang dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sungguh Allah udah nekenin sama kita. Kata Allah, bener-bener banget. Kalau orang-orang bilang tuh begitu, bener-bener banget. Sungguh kami telah menurunkan Lailatul Qadar. Allah ngeyakinin diri kita bahwa Allah telah menciptakan Lailatul, yang nyiptain sendiri Allah. Gak ada Tuhan selain Allah doang yang menciptakan Lailatul Qadar dengan zatnya sendiri, fasilitas VVIP untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa ta'ala enggak berikan kepada umat-umat terdahulu. Makanya umat-umat terdahulu tuh cuma ngiler doang kalau dengar kemuliaannya umatnya Nabi Muhammad. Di kitab Zabur, Taurat, Injil itu semuanya disipatin tuh umatnya Nabi Muhammad. Mereka cuma ngiler doang, Pak. Ya Allah, ada umat yang kayak gini ya, yang Allah spesialin. Mereka nih dulu nih, semenjak kita ada di alam arwah, mereka tuh pengen banget tuh, ya Allah pengen, aneh, jadi umatnya Nabi Muhammad. Salah satu yang mereka iriin nama diri kita ini nih, salah satunya, Allah menciptakan Lailatul Qadar hanya untuk diri kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Ntar ada jawabannya. Setelah Allah SWT ngeyakinin kita bahwa Allah udah nyiptain Lailatul Qadar untuk diri kita, hanya untuk diri kita, umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat yang terdahulu, bukan. Umat terdahulu enggak Allah berikan Lailatul Qadar, kita doang. Berarti kita dispesialin sama Allah Subhanahu. Allah nanya lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Engkau tahu enggak tuh malam Lailatul Qadar? Allah nanya sama kita. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala nih ya memberikan kesempatan untuk kita ini penasaran. Allah yang nyiptain Lailatul Qadar. Allah nanya lagi. Oma adraka ma Lailatul Qadar. Engkau tahu enggak tuh Lailatul Qadar, tahu enggak? Kata Allah. Ente tahu enggak Lailatul Qadar yang ane ciptain untuk diri ente, spesial untuk dirimu wahai umat Nabi Muhammad SAW. Allah yang ngejawab sendiri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya apaan? Inilah jawabannya. Ketika kita beribadah di malam tersebut, maka sama aja kita ibadah selama 83 tahun sekian bulan. Kurang lebih 83 tahun 3 bulan. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Panjang-panjang enggak? Panjang-panjang. 500 tahun baru mati. Enak banget ya, 500 tahun baru mati, subhanallah. Ini umat Nabi Muhammad paling top banget, umurnya berapa? Umumnya 70 tahun. Sekarang ada orang yang umurnya 150 tahun, subhanallah. Ada tuh di daerah kalau nggak salah di daerah Banten. 150 tahun, subhanallah. 40 tahun nyantri, umur 40 tahun baru nikah, dapetin perawan lagi, subhanallah. 40 tahun ada, saya Al-Fakir lupa namanya, ini siapa ya, ajengan siapa itu, umurnya sekarang 150 tahun. Kakek-kakek ahli ibadah, kiai, ajengan, semua organ tubuhnya masih fungsi, enggak budek, enggak pikun. Nah, baca Quran mulu tiap hari. Orang dia bilang sekarang nih yang kemarin yang dulu saya nikahin nih, istri saya nih, perawan saya umur 40 tahun, sekarang kayaknya lebih tua istri saya daripada diri saya. Subhanallah. Tuh. Itu 150 tahun, kita udah takjub, Masya Allah, 150 tahun. Ada yang kita temuin 130 tahun diwawancarai sama salah satu televisi. Apa keinginannya? Saya mau mati aja dah, katanya gitu. 130 tahun saya mau mati aja dah, katanya. Soalnya banyak yang dicintain udah meninggal dunia, pengen ketemu juga katanya. Pengennya mati aja dah, 130 tahun tuh ya. Apalagi umat terdahulu ibadah sama Allah Subhanahu wa taala karena umurnya panjang, 500 tahun, 1000 tahun, 1500 tahun ya. Ibadahnya banyak. Umat Nabi Muhammad umurnya cuma 70 tahun doang. Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan umat Nabi Muhammad agar nanti di akhirat mereka tetap menjadi umat spesial. Gak ada yang ngalahin. Biarkan mereka ibadah selama 1500 tahun, selama 1000 tahun. Kita umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi ketika nanti dicatat dan diumumkan kita beribadah, umur ibadah kita melebihi umat-umat terdahulu. Cuman 1 malam doang, Pak. 1 malam doang kita ibadah, yang mana nilai ibadahnya kita dilipat gandakan ibadah sama aja selama 83. Cakep nggak kita nih umat Nabi?
Udah cakep, udah dikasih keringanan dan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Di malam Lailatul Qadar itu selain kita ibadah, malam al-lailah. Kapan tuh malam? Yang disebut dengan malam itu adalah semenjak tergelincirnya matahari. Maksudnya terbenamnya matahari itu terbenam tuh. Itu udah dihitung malam. Berarti kalau malam Lailatul Qadar kita ngalamin nggak semuanya? Ngalamin. Sholat maghrib di malam Lailatul Qadar, buka puasa bersama keluarga di malam Lailatul Qadar, tarawih di malam Lailatul Qadar. Terus semua itu dilipat gandakan. Cuman yang kita harus pahamin di sini, dirahasiakan sama Rasul, sama Allah dan Rasulnya, malam Lailatul Qadar dirahasiain. Ya. Apa kata Rasul? Iltamisuha bi asril awakhir. Jumpain tuh malam Lailatul Qadar, jaga tuh malam Lailatul Qadar, cari tuh malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kapan? Fiha witrun. Ya. Malam Lailatul Qadar itu adalah ganjil. Kalau ganjil apa? 21, 23, 25, 27, 2 udah 5 doang udah. 21, 23, 25, 27, 2 udah. Enggak ada lagi 5 malam ini, enggak ada lagi nih malam yang ganjil. Berarti ke-5 malam ini harus kita jaga nih. Ya, harus kita jaga. Iltamisuha fi asril awakhir fiha al-witrun. Nah, nanti malam nih, malam apa nih? Malam 2 barangkali tar malam adalah malam Lailatul Qadar. Syaratnya bagaimana supaya kita mendapatkan bagian yang banyak di malam Lailatul Qadar? Semua umat Nabi Muhammad SAW nemuin malam Lailatul Qadar, tapi kadarnya beda-beda. Ada yang ngambil sedikit, ada yang setengah, ada yang banyakan. Ya, kesempatan tuh malam Lailatul Qadar. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka? Ingat di dalam surat Al-Maidah Allah bilang, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Nih begitu. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman sama Allah. Termasuk bab iman, bab malam Lailatul Qadar, bab iman. Kita bisa yakin takjub itu Lailatul Qadar karena iman kita. Dan karena Lailatul Qadar itu ada di dalam ayat suci Al. Segala apapun yang ada di ayat suci Al-Quran itu bab iman. Berarti kita wajib imanin dong Ustaz. Lailatul Qadar wajib. Wajib setiap muslimin, siapapun mereka, baik laki perempuan, wajib mengimani Lailatul Qadar. Kalau ada orang muslim dia bilang aneh nggak yakin tuh ada malam Lailatul Qadar, maka imannya perlu dipertanyakan, hadirin. Karena Allah telah menciptakan Lailatul Qadar dengan kesungguhannya untuk diri kita. Terus kita ingkarin, perlu dipertanyakan imannya. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita harus beriman. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berjanji kepada hambanya adalah orang yang punya
keimanan tentang segala sesuatu yang dari Allah. Lailatul Qadar dari Allah. Berarti kita kalau mau meraih malam Lailatul Qadar, yang pertama yang harus kita catat syaratnya adalah apa? Iman dulu nih. Yakinin, nih malam Lailatul Qadar nih malam Masya Allah ini. Kalau kita ibadah kita dilipat gandain. Udah deh, pokoknya setiap malam 21, 23, 25, 27, 29 aneh harus ke masjid, aneh harus ke musola. Ngapain? Sholat isya jamaah, sholat tarawih. Bisa jadi malam-malam tersebut yang dia dawamin itu malam-malam ganjil, pastinya dia akan mengalami malam Lailatul. Jadi ada kesungguhan, Pak. Terus siapa lagi? Syaratnya bagaimana? Ketika dia udah beriman dan yakin bahwa malam Lailatul Qadar itu spesial untuk dirinya, wa amilus sholihat, dia beramal soleh. Ada orang yakin malam Lailatul Qadar ada, saya yakin, nggak beramal soleh, dapat nggak? Lah kagak. Ada kan orang zaman sekarang puasa, tapi puasa nggak sholat. Ada nggak? Siapa orangnya? Ada nggak? Ada. Sampai nanya lagi sama saya tanya, iya apa? Ada orang puasa Sat, tapi nggak sholat 5 waktu. Loh, ilaha illallah, gimana modelnya tuh? Puasa tapi nggak sholat. Yang model kayak gini yakin namanya Lailatul Qadar, yakin, tapi dia nggak beramal soleh, nggak sholat maghrib, boro-boro sholat maghrib, boro-boro sholat tarawih, maghrib aja kagak, isya aja kagak, gimana tarawihnya? Ya kan? Pokoknya puasa aja udah. Yang penting saya nggak masuk neraka, ya nggak masuk neraka. Ya, dia ninggalin sholatnya menyebabkan masuk ke dalam neraka. Gimana? Puasanya sia-sia. Yang dia hanya dapatkan hanya lapar dan bukan aja ente beriman sama malam Lailatul Qadar, ente beramal soleh di dalamnya. Baru Allah bilang lahum maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang yang yakin dengan malam Lailatul Qadar dan dia beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pengampunan kepada dirinya sesuai dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man qamaha, barang siapa yang sholat berdiri di malam Lailatul Qadar, maksudnya bukan berdiri, bukan, maksudnya ngerjain sholat imanan wahtisaban, karena dia sholat itu karena dia yakin malam Lailatul Qadar ini bakalan ngelipet gandain ane punya ibadah ya, dia yakin wahtisaban, sungguh-sungguh dia ngamalin tuh malam Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunin dosa-dosanya yang akan datang dan yang akan datang, yang belum dia dosain, kerjain, Allah udah ampunin. Apalagi yang terdahulu yang dia berbuat berarti di malam itu dosa-dosa kita diampuni namanya Allah Subhanahu lahum maghfirah. Apakah cukup Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirahnya di malam itu? Enggak. Wa ajrun kabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganjaran yang azim. Apa itu azim? Besar. Maksudnya apa? Kita akan dicatat sebagai penghuni dan penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu. Jadi yakinin beramal soleh. Di dunia ini aja nih kita nggak bisa yakin doang ya, tanpa kita berbuat. Contoh, ada orang yang udah S-nya S3. Ada nggak S3 ya? Ada ya? Ada. Subhanallah, studinya S3, luar negeri, subhanallah, udah dapet ijazah semuanya, udah S3, subhanallah. Kalau di jalan mungkin orang nunduk kali S3 gitu ya. S3. Tapi ketika dia dapat S3-nya, udah diwisuda, udah
Dia nggak mau ikhtiar dapetin kerjaan. Dia dengan kesombongannya, yarin saya S3, ntar juga orang pada nyari. Nggak mungkin dicari ente sama orang kalau dirinya nggak berbuat. Diri ente yakin udah S3, udah terjamin hidup, yakin S3. Kalau saya ke mana juga diterima ame kantor, iya, ame perusahaan, iya. Tapi inti sekedar yakin doang, nggak berbuat, nggak ikhtiar, nggak ada usahanya, dapat inti kerjaan, kagak dapat. Itu bab dunia. Ada keyakinan yang ente yakinin ente bakalan dapat kerjaan, tapi ente nggak ada ikhtiar, nggak bakalan. Kan kalau kita udah lulus kan gitu ya Pak ya. Lulus udah dapat ijazah, udah wisuda, wah di mana ya kerja nih ya? Teleponin teman-teman dekat, bro, ada kerjaan nggak di perusahaan ente? Ane udah lulus nih, kan gitu, ya nggak? Ntar dulu, ane tanya nih sama bos ane nih, ikhtiar jalannya. Dilalah deh, wah ada bro, udah siapin aja udah, siap. Wah tuh namanya Begitu juga malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang begitu besar. Yakinin malam Lailatul Qadar karena Allah udah nyiptain malam Lailatul Qadar. Jangan modal yakin doang, wa amilus, berbuat dong, beribadah dong di malam Lailatul Qadar, maka kita akan meraih banyak kesempatan, hadiah dan anugerah yang Allah telah siapkan di malam Lailatul. Apa lanjutan ayat Al-Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun di malam Lailatul. Hanya malam Lailatul Qadar doang malaikat Jibril turun ke dunia. Selain malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril nggak turun. Makanya orang-orang soleh nih, para wali-walinya Allah, mereka ngejaga banget malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Bisa jadi mereka ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Cuman malaikat Jibril doang yang turun ke dunia? Enggak, seluruh malaikat hadirin turun ke dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fi biizni rabbihim, dengan izin Allah seluruh malaikat Jibril enggak turun ke dunia. Min kulli amrin, untuk ngapain? Mereka untuk apa? Suatu perkara yang mereka akan berikan kepada manusia. Apa? Mereka akan menebarkan keberkahan, kesejahteraan, pelindungannya kepada seluruh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya Nabi SAW mencirikan malam Lailatul Qadar itu. Apa kata Rasulullah? Lailatul Qadar balijah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terang benderang. Terang benderang. Walaharah, di malam tersebut enggak gerah. Ya. Jangan dipasang AC, jangan. Kalau dipasang AC adem terus. Maksudnya malam tersebut tuh kita rasa nih angin nggak gerah gitu ya. Kan ada ya, kalau malam kan gerah banget nih, kan gitu ya. Itu malam nggak gerah, nggak panas. Wala baridah, di malam tersebut nggak terlalu dingin, Ya. Wala sahab fiha, di malam tersebut kalau kita ngelihat ke atas langit nggak ada awan. Wala sahab, nggak ada awan. Terus apa lagi? Nggak ada kita temuin dari antariksa itu apa itu bintang jatuh. Kalau kita bilang bintang jatuh ya, orang dari dulu sampai sekarang nih, kalau udah bintang jatuh, bintang jatuh, merem, doa mustajab, begitu katanya. Betul nggak? Saya heran nih, ajaran dari mana lagi nih? Ini ajaran ngaco. Bintang jatuh, doa mustajab, doa. Tahu nggak bintang jatuh itu siapa yang jatuh?
Siapa yang jatuh? Ini nih, dulu iblis ame para jin ya, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, mereka ini ya, mereka bebas mundar mandir sampai ke 7 lapis langit, mundar mandir. Jadi pintu-pintu daripada langit itu dibuka sama Allah. Iblis ame jin mundar mandir bebas. Makanya dukun zaman dulu top karena punya jin, bisa ngobrak abrik lauhul mahfuz, bisa mencuri pendengaran rahasia lah langit. Kalau dukun zaman sekarang banyak bohongnya, banyak lah bohongnya. Dia dibohongin sama jin, dibohong juga sama orang. Ya kan jin begitu modelnya, ngebohongin orang, hadirin. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu udah ada, hadirin, seluruh pintu langit itu Allah Subhanahu Wa Taala tutup, nggak boleh ada yang masuk lagi ke pintu langit. Nggak boleh iblis, nggak boleh jin, nggak boleh. Ada jin yang ilmunya dikasih sama iblis melewati seluruh antariksa sampai ke langit pertama. Dan mereka saking ilmunya tinggi ini jin, mereka pengen masuk tuh ke pintu pertama langit karena nggak diizinin sama Allah, dan ada penjaganya yang ngejaga. Itu malaikat langsung nangkep mereka, langsung dilempar sama malaikat. Terjadilah yang kita bilang bintang jatuh. Itu jin kafir yang jatuh. Kenapa doa di situ? Saya heran nih orang zaman sekarang, model ikut-ikutan aja sih. Ya, tiup lilin ulang tahun. Jangan sebelum tiup lilin, apa permintaanmu, baru tiup lilin. La ilaha illallah. Ada aja orang. Dari mana lagi itu ajarannya? Kita banyak tempat-tempat yang mustajab doa kita, tapi kita nggak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang model-model begitu yang nggak datang dari Nabi, kenapa kita harus yakinin? Nauzubillahi min zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya ketika malam Lailatul Qadar itu nggak ada tuh bintang yang jatuh, nggak ada. Bersih itu malam, spesial itu malam, bersih, langit bersih, kosong, seluruh malaikat ada di bumi. Terus apa lagi tandanya malam Lailatul Qadar? Di pagi harinya, kalau ada matahari, kita lihat itu seakan-akan matahari itu apa? Redup. Padahal di jamnya tersebut padahal harusnya panas, tapi redup. Kenapa redup? Tahu nggak kenapa redup tuh matahari? Karena para malaikat yang udah turun semalaman itu berkeliling-keliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari jalanan ke jalanan, mereka penuhi malaikat itu di buminya Allah. Pada saat waktu subuh, mereka naik ke atas langit sampai di pagi harinya, belum habis itu malaikat, sehingga matahari yang begitu bersinar cahayanya redup dengan cahaya malaikat. Hanya besok nih malam 23 nih, paginya kalau ada matahari ente lihat, wah iya tuh redup tuh, malaikat nih pada naik nih, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Karena cahaya matahari itu kalah dengan cahaya bagaimana yang enggak kalah, ribuan itu malaikat yang naik, ngantri naik ke langit, ngantri, gimana yang enggak redup itu matahari. Nah inilah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Kapan itu malamnya? Nabi nggak kasih tahu. Cuman Nabi yang Rasulullah kasih tahu malamnya hanya malam kan. Siti Aisyah nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau malam Lailatul Qadar apa sih yang kita harus amalin? Nah yang kita baca tuh, kalau kita suka dengar di musola di masjid ada tuh doanya.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya, kita mohon Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang telah kita lakukan selama kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita dapat malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita akan tutup. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dianugerahkan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. Ya Allah, pertemukanlah kami dan berikanlah kami untuk bertemu malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami bertemu kepada malam Lailatul Qadar. Bisa dan kemungkinan di tahun ini adalah tahun yang terakhir kami berada di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahilah hamba yang penuh dosa ini, yang penuh dengan kekurangan ini, untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, yang kami akan lebih sempurnakan dan kami menjadi hambamu yang beruntung ketika kami menghadapmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan berjumpa di hari Kamis yang akan datang. Materi kita insyaallah mengenai kesuksesan hidup itu seberapa besar bakti kita kepada orang tua. Bagaimana pembahasannya dan kajiannya? Ya insya Allah kita semuanya pengen jadi orang yang sukses, tapi seberapa besar kesuksesan kita itu tergantung bakti kita kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti dan kita meraih hal yang besar, kita bakti sama orang tua supaya kita sukses lebih besar. Insya Allah kita akan bahas di hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.